I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place, yeah. How you keep staying the same. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Siang, Pak. Sebelum melakukan mediasi ini, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Baswahirul Febrian Fatwa Perkasa SMA. Di sini saya selaku mediator antara ibu-ibu yang ibu telah pilih dalam mediasi ini. Mungkin sebelum memulai mediasi ini ada lebih baiknya untuk kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin agar lebih erat gitu pembicaraannya. Mungkin bisa dimulai dari ibu perkenalan. Baik Pak, nama saya Dini Putri. Saya selaku pihak penggugat dalam hal ini. Mungkin ibu. Nama saya Marina Afifa Yuliana. Saya jadi tergugat. Oh, tergugat. Ya. Baik, sebelum mulai mediasi ini mungkin saya akan menjelaskan dulu bahwa berdasarkan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 itu menjelaskan bahwa dalam tingkat pertama pengadilan itu wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum proses litigasinya. Hari ini ibu kan telah sepakat dalam melakukan mediasi dan saya adalah sebagai mediator ibu-ibu. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa sih mediasi itu. Nah, mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa dengan orang ketiga selaku orang netral, yaitu mediator saya. Ibu mengerti? Mengerti. Oke, sebelumnya saya juga akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam mediasi. Ada 5 tahapan. Ada beberapa tahapan ya. Nah, yang pertama itu saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian bercerita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan mencari kesepahaman antara ibu-ibu. Kemudian yang ketiga juga saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan kita. Dan yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke dalam proses atau tahapan negosiasi ibu-ibu. Nah, yang terakhir, apabila kita sudah mendapat kesepakatan dalam negosiasi kita itu, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir kita. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai mediasinya langsung ya. Iya Pak. Pertama saya akan langsung bertanya kepada ibu penggugat mengenai pendapat dari ibu penggugat dalam masalah ini apa? Jadi gini Pak, Ibu Afifah ini berhutang kepada saya di bulan Januari 2020. Tapi hingga tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 1 Agustus 2020, hutang tersebut tidak kunjung dilunasi. Dan pada saat saya menagih hutang tersebut, ibu ini selalu bersikap tidak baik kepada saya. Jadi seakan-akan dia menolak untuk membayar hutang tersebut. Berarti istilahnya ibu kecewa dengan ibu ini. Iya betul Pak. Oke, baik, selanjutnya mungkin ibu bisa memberikan keterangan ibu. Gini Pak, saya itu bukannya nggak mau bayar Pak, tapi emang saya dari Februari ini saya udah dirumahkan oleh perusahaan saya karena pandemi COVID-19 ini. Jadi saya benar-benar nggak ada pendapatan. Gitu juga sama suami saya. Sedangkan tabungan kami itu untuk ya kebutuhan sehari-hari, untuk sekolah anak-anak kayak gitu Pak. Jadi uangnya itu pun saya usahakan banget untuk bayar utang saya sama Bu Adini. Cuman ya emang saya butuh waktu karena minta pengertiannya aja deh. Karena kita kan sama-sama nih kena pandemik ini Pak gitu. Itu berarti ibu nggak sendirian yang butuh uang tersebut, saya juga butuh uang tersebut, makanya iya, saya menagih uang tersebut. Tapi gini Bu, iya, saya kan ibu masih punya suami ibu kerja, jadi ya kalau saya kan emang dua-duanya lagi udah nggak kerja Bu. Jadi tapi saya pengeluaran saya lebih besar Bu, anak-anak juga, saya lebih Bu. banyak Bu, Ibu, lagi sekolah tenang. semua ibu. Kita kan di mediasi ini nggak boleh ada emosi, nggak boleh berdebat. Kita juga kan diberikan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Mungkin ibu bisa mengerti. Iya Pak. Iya. Oke, mungkin setelah saya mendengarkan keterangan ibu ini, mungkin saya menemukan atau mendefinisikan beberapa hal. Mungkin ibu-ibu ini juga pasti menginginkan adanya hubungan baik antara ibu penggugat dan tergugat. Dan juga ibu-ibu ini pasti juga menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Betul ibu-ibu? Betul.
setelah saya simpulkan, ibu-ibu ini kan menginginkan, ini permasalahannya adalah mengenai hutang piutang, dan hutang piutang ini ingin diselesaikan atau penggugat ingin dibayarkan seperti itu. Betul, Pak. Nah, dan ibu tergugat juga menginginkan agar terjadi atau terjalin hubungan baik dalam proses pembayaran ini, seperti itu kan? Betul. Nah, jika udah ada itikat baik dari ibu-ibu sekalian, kita akan membahas mengenai perumusan masalah, yaitu bagaimana sih kita menyelesaikan masalah ini dan bagaimana cara proses pembayarannya agar istilahnya win-win solution seperti itu. Mungkin dari para pihak ada usulan bagaimana seperti itu. Mungkin dari pihak ibu penggugat apa usulannya? Saya mau kalau bisa secepatnya hutang tersebut dilunasi, Pak, karena saya juga butuh uang untuk untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari, untuk keperluan anak-anak saya. Jadi bukan cuma Ibu Afifah saja yang butuh uang, saya juga butuh uang di situasi seperti ini, Pak. Oke, baik. Mungkin dari ibu tergugat apa usulannya? Ya gini Pak, saya cuma minta Ibu Adini pengertiannya karena ya saya kan baru kerja lagi Oktober ini, jadi minta waktu lah untuk saya menyelesaikan cicilan saya gitu. Ibu meminta tengah waktu seperti itu. Iya benar. Oke. Meminta untuk segera dilunasi. Mungkin dengan minta tenggang waktu, mungkin apakah ibu setuju atas permintaan dari Saya pihak takutnya tergugat? dia nggak bayar lagi, Pak, dan akhirnya minta tenggang waktu terus, jadi saya tetap aja nggak dibayar Pak. Enggak Soalnya gitu, setiap Pak. diminta, Pak, Iya. selalu marah-marah. Gimana saya mau Saya bersikap nggak baik, marah Pak, karena ya mungkin karena nada suara saya ngomong emang kayak gini, emang tinggi, jadi ibu ini ngira saya marah gitu Pak. Padahal saya nggak marah, saya emang nada suara saya emang kayak gitu kalau ngomong. Tapi beda, Pak. Ibu ini ngomong Nggak di sini ada sekarang. bedanya, Oke, Bu, Bu, emang tenang, kayak tenang. gitu. Saya mau Tenang, Bu, minta tenang, pada ibu tenang. ini beda, Pak. Tenang. Nada suaranya. Oke, kita tidak perlu berdebat seperti itu, kan ini mediasi gitu loh. Bagaimana mediasi ini mau berjalan lancar kalau seperti itu? Nah, berarti ibu menginginkan dibayarkan utangnya, dan ibu ini juga pasti akan membayar, jangan membutuhkan tenggang waktu. Berarti apakah ibu akan memberikan tenggang waktu seperti itu? Setelah saya pikir-pikir, mungkin saya akan memberikan tambahan waktu hingga Januari 2021, tapi dengan catatan emang harus sudah lunas pada saat jatuh tempo tersebut, Pak. Saya nggak mau ibu ini minta waktu lagi terus-terusan. Kalau masih minta lagi terus-terusan, saya akan lanjutkan ke jalur hukum, Pak. Oke, baik. Apakah ibu setuju diberikan tenggang waktu hingga 2021, dan apa bila ibu tidak membayarkan lewat dari itu mungkin akan dilanjutkan ke litigasi atau Iya, saya setuju Pak. Oke. Nah, setelah kita berbicara dan kita sudah mencapai kesepakatan nih bahwa akan dilakukan pembayaran hingga Januari 2021. Nah, kita akan membuat kesepakatan ini di dalam kesepakatan tertulis, dan utang itu akan dilunaskan hingga 2021 seperti itu, Ibu. Iya, Setuju? Setuju, Pak. Nah, selanjutnya, jika kita sudah menemukan kesepakatan, maka kesepakatan ini kemudian saya juga akan bertanya, kesepakatan ini apakah akan dibuat dengan gugatan dicabut gugatan, atau memilih klausul akta perdamaian. Nah, kalau gugatan dicabut, misalnya nih, apabila setelah gugatan dicabut dan membuat kesepakatan gugatan dicabut dan ibu ini melakukan prestasi, maka ibu akan harus melakukan pengajuan gugatan kembali. Nah, dan jika ibu memilih akta perdamaian yang akan disahkan oleh majelis hakim, apabila ibu ini melakukan prestasi, maka ibu memiliki hak untuk eksekusi. Seperti itu. Ibu akan memilih yang mana? Yang akta perdamaian aja, Pak. Jadi kalau ibu ini tidak membayarkan hutangnya pada saat jatuh tempo, jadi akan dieksekusi aja, Pak. Apakah ibu setuju ibu ini memilih untuk akta perdamaian, dan jika ibu berprestasi akan dilakukan eksekusi? Iya, setuju Pak. Oke, baiklah, kita akan membuat akta perdamaian tersebut. Saya sudah membuat di sini, mungkin ibu bisa menandatanganinya, akta perdamaian di sini, dan kemudian akan disahkan oleh majelis hakim Baik. dan akan dibacakan oleh panitia pengganti mengenai putusan ini. Silakan dari enggak untuk menandatangani.
silakan. Jadi sini sudah selesai ya ibu-ibu, dan kita sudah mendapatkan kesepakatan dan saya akan memberikan kepada majelis hakim mengenai